Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Risma Aulia dengan NIM 0102 1182 126 dari jurusan Ekonomi Pembangunan semester 5 angkatan 2021 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Baik, tujuan Risma untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Fikih Muamalah. Yang dimana di sini Risma akan menjelaskan secara detail mengenai salah satu akad dalam Fikih Muamalah, yaitu akad muzaraah. Baik, yang pertama ini Risma akan menjelaskan mengenai pengertian dari akad muzaraah. Secara etimologi, muzaraah adalah wazan, yaitu mufa'alatun, yang berasal dari kata azarah, yang artinya menumbuhkan. Jadi, secara etimologi, muzaraah ini merupakan kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Lalu secara terminologi, muzaraah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami, dirawat, dijaga dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dipresentasekan di bagian tertentu untuk hasil panen tersebut. Lalu selanjutnya itu menurut para ulama, yang dimana yang pertama nih menurut Hanafiyah mengatakan jika muzaraah itu merupakan akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan menurut Hanabila, muzaraah sendiri merupakan pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami yang bekerja diberi bibit. Baik semuanya, mungkin dari kita nih masih banyak yang berasumsi jika mukarobah, muzaraah, dan musako ini memiliki persamaan, yaitu ya sistem bagi hasil di bidang pertanian. Namun di balik itu semua ada perbedaan antara ketiga akad ini, yang dimana pertama yaitu antara muzaraah dan mukarobah. Nah, perbedaan ini terdapat dari benih yang dikasih. Kalau misalnya untuk muzaraah, benihnya itu dari pemilik lahan, sedangkan mukarobah itu benihnya itu dari petani penggarap. Lalu perbedaan dari muzaraah dan musako sendiri, yang dimana dalam musako tanaman itu sudah ada, tetapi mereka memerlukan tenaga kerja untuk merawat, memelihara lahan tersebut. Sedangkan dari muzaraah itu tanahnya itu sama sekali tanah kosong kayak gitu, nah belum ada tanaman sedikit pun. Maka dari itu mereka perlu petani penggarap dan mereka akan memberi bibit kepada petani penggarap untuk ditanami, dirawat, dijaga sampai hasil panen dari panen tersebut. Jadi dapat diartikan nih, jika akad muzaraah merupakan suatu akad kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, yang dimana benihnya itu dari pemilik lahan, dan pemilik lahan akan menyerahkan lahan pertaniannya kepada petani penggarap untuk diolah, baik itu ditanam, dijaga, dan dirawat dengan imbalan persentase dari hasil panen tersebut yang telah disepakati. Hukum dari akad muzaraah sendiri pada dasarnya itu adalah mubah, diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan nih, jika akad muzaraah itu sunnah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkan muzaraah. Bahkan beliau menyuruh supaya yang sebagian menyayangi yang sebagian dengan katanya, barang siapa yang punya tanah, hendaklah ditanaminya, atau diberikan faedah kepada saudaranya, dan jika ia tidak mau, maka biarkanlah saja tanah itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di akad muzaraah sendiri itu terdapat rukun dan syaratnya nih. Ayo kita bahas satu persatu. Untuk rukun akad muzaraah itu ada pemilik lahan,
atau pemilik tanah, yang kedua ada petani penggarap, yang ketiga ada objek muzaroah yaitu manfaat tanah dan hasil kerja petani, yang keempat atau yang terakhir ada ijab kabul. Lalu untuk syarat-syarat dari akad muzaroah sendiri, yang pertama orang yang berakad harus sudah balik dan berakal sehat. Yang kedua, benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan. Yang ketiga menyangkut tanah pertanian, yang dimana secara adat kebiasaan di kalangan petani, tanah itu boleh digarap, terus menghasilkan yang pastinya. Dan batas-batas dari tanah itu harus jelas dan detail. Lalu tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Jadi untuk pemilik tanah atau pemilik lahan itu tidak boleh ikut campur dalam urusan penggarapan. Lalu untuk syarat keempat itu menyangkut hasil panen, yang dimana hasil panen itu, pembagian hasil panen tersebut itu bagi masing-masing pihak harus jelas persentasenya sesuai yang telah disepakati. Yang kedua, hasil itu benar-benar milik bersama orang-orang yang telah melakukan akad, tanpa boleh ada pengkhususan. Di zaman sekarang kita dapat melihat kayak ada orang yang ikut ngarap juga tuh di lahan tersebut, tetapi mereka tidak mengikuti akad. Nah, itu mereka tidak mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati di awal kayak gitu. Nah, kecuali orang yang tersebut ngikut juga itu mengikuti akad atau melakukan akad kembali kayak gitu. Nah, mereka akan mendapatkan hasil yang telah disepakati seperti itu. Baik, di sini Risma akan memberikan contoh mengenai terjadinya akad muzaroah. Di sini ada Pak Andi sebagai pemilik lahan yang berusia 40 tahun. Lalu ada Pak Anton sebagai petani penggarap yang berusia 36 tahun. Pak Andi memiliki lahan seluas 2 hektar, sedangkan Pak Anton memiliki skill yang sangat jago di dalam penggarapan pertanian. Lalu Pak Andi dan Pak Anton bertemu di suatu tempat nih untuk melakukan kerjasama dalam bidang pertanian jagung, yang dimana Pak Andi memberikan lahannya kepada Pak Anton. Bukan hanya itu saja, Pak Andi juga memberikan bibit jagung kepada Pak Anton untuk ditanami, dijaga, dirawat, digarap sampai hasil panen jagung tersebut. Di sini Pak Andi dan Pak Anton melakukan kesepakatan dengan imbalan Pak Andi akan memperoleh hasil pertanian jagung tersebut sebesar 70%. Dan Pak Anton akan mendapatkan persentase 30% dari hasil pertanian atau panen jagung tersebut. Dan di sini Pak Andi dan Pak Anton sepakat dan terjadilah akad muzaroah. Lalu ketika jagung tersebut telah panen, sekitar 2 ton, Pak Andi akan memperoleh sesuai dengan yang telah disepakati di awal, yaitu 70%. 70% dari 2 ton ialah 1,4 ton hasil panen jagung yang akan diperoleh Pak Andi. Sedangkan Pak Anton akan memperoleh dengan persentase 30%, yaitu 0,6 ton hasil panen jagung. Dapat kita ketahui, dengan terjadinya akad muzaroah memiliki hikmah di dalamnya, yang dimana sebagian orang mungkin ada yang mempunyai skill yang jago dalam urusan penggarapan sawah, tetapi mereka tidak bisa atau tidak memiliki lahan untuk meletakkan skill yang mereka miliki. Lalu ada pula orang yang memiliki tanah atau lahan yang subur, tetapi mereka tidak memiliki skill yang jago untuk menggarapnya. Jika dijalin sinergi dan kerjasama di antara dua belah pihak, maka hasilnya adalah kemakmuran, baik itu dari sisi kedua belah pihak atau bisa kemakmuran dari segi bumi. Dan semakin luasnya daerah pertanian yang mereka lakukan atau yang mereka kerjasamakan merupakan salah satu sumber kekayaan yang terbesar. Pada prinsipnya, zakat dibebankan kepada orang yang telah mampu membayar zakat. Hasil dari pertanian yang telah mencapai batas nisab, jika dilihat dari asal benih tersebut atau benih dari tanaman, maka dalam muzaroah yang wajib membayar zakat adalah pemilik tanah atau pemilik lahan, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah kerja. Jadi di sini dapat dikatakan dari segi zakat itu yang mampu membayar dan diwajibkan untuk membayar adalah
pihak pemilik tanah, karena merekalah yang memberi bibit dan merekalah yang mendapatkan keuntungan atau hasil panen yang tergolong besar daripada dengan petani penggarap. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan dari akad muzaraah, yang dimana dari segi kelebihan nih, dari akad muzaraah itu udah pasti benih yang ditanam itu jelas dan dapat dipanen. Lalu yang kedua, perjanjian bagi hasil itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Lalu dari segi kelemahan ataupun kekurangan dari akad muzaraah itu mungkin lebih ke bagi hasilnya ya. Pada saat panen itu gagal, baik itu sebagian maupun panen gagal secara total, yang dimana mungkin panen gagal sebagian, yang dimana sistem bagi hasil dalam suatu pertanian atau kerjasama ini dengan cara hasil pertanian dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik lahan, kemudian baru sisanya itu dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap. Lalu sedangkan ketika mengalami gagal secara total atau keseluruhan, untuk hasil yang didapatkan ataupun uang yang didapatkan dari hasil panen itu diserahkan kepada petani penggarap karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit. Dalam hal inilah yang menyalahi aturan perjanjian, ketika terjadi kerugian atau resiko itu ditanggung bersama-sama. Baik, itulah penjelasan Risma mengenai akad muzaraah. Risma minta maaf apabila dalam perkataan Risma atau pembuatan video ada yang salah. Kepada Allah, Risma mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.